Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rohmat Nurjaman. Saya Ii Yulia Fitriani. Saya Desi Puspitasari. Kami dari CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Subang, kelas 0863 Jawa Barat, dengan fasilitator Bapak Tata Koswara MPD dan pengajar praktik Ibu Irma Yuniar MMPD. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Di fase pertama, saya Asep Rohmat Nurjaman sebagai observer. Saya Ii Yulia Fitriani sebagai coach. Saya Desi Puspitasari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ii. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baik, Bu Asep. Ii, hari ini akan melaksanakan coaching ya, Bu? Iya betul Pak Asep. Dengan siapa, Bu Ii, kalau boleh tahu? Saya dengan Ibu Desi sebagai coachingnya. Alhamdulillah ya Bu Ii, insya Allah mungkin sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh nih saya bertanya-tanya sedikit ya. Boleh Pak Asep. Nah, nanti ketika praktek coaching dengan coachingnya Ibu Desi, kira-kira rubrik penilaiannya akan dilaksanakan Bu Ii seperti apa, Bu? Saya akan menggunakan indikator tahapan tirta, di mana dimulai dari bagaimana tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab terlihat atau tidaknya. Bagus ya. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana nih yang akan Bu Ii kembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama keadilan penuh, kemudian saya sebagai pendengar yang aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Masya Allah. Dari kompetensi yang tadi nih, mana yang akan Bu Ii pilih sehingga akan lebih spesifik lagi nanti pelaksanaan coaching? Nah, dari ketiga itu mungkin saya akan mengambil dua saja, yaitu sebagai pendengar yang aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Bu Ii ya. Itu berarti tadi lebih spesifik lagi ya, Iya, betul. mengarah coaching supaya lebih berpikir lagi, menggali ide-idenya ya. Iya, betul. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa nih Bu Ii kira-kira yang akan dikejar Bu Ii? Indikator ketercapaiannya yaitu saya dapat memandu coaching agar seorang coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya juga mampu memandu coaching memunculkan ide-ide baru. Masya Allah, berarti Bu Ii memang sudah mempersiapkan dengan menggunakan alutsista tadi ya. Ya, untuk betul, pelaksanaan coachingnya. Oke, mungkin itu saja Bu Ii dari saya. Boleh Bu Ii panggil coachingnya dan saya akan ikut izin untuk observer di sini ya. Iya, terima kasih Pak Asep. Saya Silakan, Bu Ii. Terima kasih nih Pak Asep. Kali ini Bu Desi yang akan melaksanakan coaching bersama saya. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Pak Nah, Asep. silakan Bu Ii bisa dimulai coachingnya ya. Terima kasih Pak Asep. Oke nih Bu Desi, sekarang kita akan melaksanakan coaching ya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat banget ya. Alhamdulillah ya, hari ini dalam keadaan sehat. Nah, seperti janji tadi malam ya Bu Desi, WA saya katanya mau ada yang dibicarakan. Katanya Bu Desi lagi dalam keadaan galau-galau gitu ya. Ya, Ada betul. apa nih? Ada apa? Betul sekali Bu, seperti yang saya chat ke Ibu ya. Saya itu galau paripurna banget Ibu terhadap anak-anak di sekolah. Nah, ada apa?
ada yang terjadikah di sekolah sehingga ibu menjadi galau paripurna itu? Iya, Ada apa aduh. nih? Kejadian apa nih yang mengejutkan kah atau Iya, bagaimana? betul sekali Bu. Kebetulan saya di sekolah itu kebagian piket ya, guru piket yang selalu mantau anak-anak tentang kebiasaan ataupun tentang kegiatan yang lainnya. Nah, galaunya itu udah beberapa kali pertemuan, udah beberapa hari ini anak-anak itu sering menemukan, saya sering menemukan anak-anak yang bolos ketika proses pembelajaran berlangsung di sekolah. Jadi sekarang ini Bu Desi ada masalah siswa sering bolos gitu ya. Iya, betul. Nah, Bu Desi apakah sudah melihat atau sudah mencari kenapa bisa siswa itu bolos? Nah, kalau sempet juga sih saya tanya ke anak kenapa kamu bolos gitu, dan anak-anak itu menjawab karena pelajarannya tuh susah, mereka nggak suka pelajarannya, jadi ya bosen juga dan akhirnya mereka bolos. Oh, jadi Bu Desi sudah mencari tahu alasan kenapa mereka bolos, yaitu karena mereka itu bosan, tidak suka pelajarannya, Betul. sehingga siswa itu jadi jenuh ya, malas untuk betul belajar, sekali. sehingga mereka melakukan atau meninggalkan kelas gitu ya. Betul. Nah, kira-kira itu penilaiannya Bu Desi, nilai yang terjadi di kelas itu yang Bu Desi inginkan itu berapa? Saya sih nih pengennya anak-anak itu hadir penuh di kelas, melaksanakan pembelajaran dengan hati gembira, hati yang nyaman. Saya kayaknya memposisikan diri yang saya inginkan itu ada di tingkatan 9 atau 10 deh. Terus luar biasa ya, jadi di posisi 9 atau 10. Nah, sekarang posisi sekarang nih, karena bolos itu ya, anak-anak sering bolos. Sekarang posisinya ada nilai range berapa ya? Kira-kira kurang lebih nilainya itu antara 6 atau 7 deh Bu, kayaknya. Jadi Kurang maksimal sekarang gitu. jadi sekarang nilainya di antara 6 atau 7 ya. Kira-kira adakah hambatan kalau misalnya Bu Desi nanti melakukan rencana-rencana dari permasalahan itu, adakah hambatannya? Mungkin ada sih Bu hambatannya yang saya alami ya, itu hambatannya itu susahnya untuk berkolaborasi untuk mewujudkan anak-anak itu supaya tidak bosan di kelas. Itu susah banget loh Bu, gimana ya Bu ya? Jadi sekarang Bu Desi merasa sulit untuk berkolaborasi Iya. dengan karena siswa itu bolos itu ya. Iya. Jadi sekarang Bu Desi memiliki rencana nggak untuk supaya berkolaborasi dengan siap, atau bagaimana rencananya supaya siswa itu tidak bolos, atau bagaimana rencananya? Nanti sih mungkin kedepannya rencana yang saya akan lakukan itu pertamanya itu saya itu akan melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat mungkin kali ya Bu ya, dengan dekat dulu gitu ya, dengan rekan sejawat untuk sama-sama menyadarkan untuk menimbulkan supaya anak itu tidak bolos lagi di sekolah gitu kali ya Bu ya. Oh, jadi Bu Desi akan berkolaborasi betul ya Iya, dengan rekan betul. sejawat supaya bisa menemukan solusi siswa tidak bolos kembali. Iya betul. Selain rencana berkolaborasi dengan rekan sejawat, kira-kira rencana apa lagi selain berkolaborasi? Mungkin yang paling pentingnya itu selain berkolaborasi juga kita menghadirkan inovasi-inovasi pembelajaran dengan media yang berbeda, dengan media yang tidak itu saja, sehingga anak-anak itu termotivasi kembali untuk belajar di kelas. Jadi meminimalisir kejadian tidak ada bolos lagi. Itu kali ya Bu ya. Bagus, betul sekali ya, bagus. Jadi Bu Desi pilihan keduanya gitu ya, untuk meminimalisir siswa tidak bolos itu berinovasi Iya, dalam betul. proses pembelajaran ya, supaya siswa termotivasi untuk semangat belajar di kelas gitu ya. Bagus sekali ya. Jadi nanti rencananya Bu Desi ada 2 berarti ya. Iya. Yang pertama berkolaborasi tadi dengan rekan sejawat supaya siswa tidak bolos kembali. Kemudian yang kedua, Bu Desi akan berinovasi dengan proses pembelajaran gitu ya, sehingga siswa jadi termotivasi untuk pembelajaran. Nah, sekarang kira-kira kapan nih mulainya untuk aksi ini nih? Oke, kalau saya pikir sih harus segera kali ya Bu ya. Tapi kalau misalkan dilama-lama nanti akan
semakin banyak dampak terhadap anak-anak yang makin banyak bolos, yang makin banyak nongkrong di kantin. Jadi kayaknya segera mungkin deh Bu. Bagus ya, jadi Bu Desi rencananya akan sesegera mungkin melaksanakan aksinya gitu ya. Betul sekali. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu nih supaya Ibu ada yang memantau. Kira-kira adakah Ibu bisa membantu Ibu untuk memantau aksi Ibu nih rencananya? Ada tidak? Mungkin saya akan melibatkan juga kepala sekolah kali ya Bu ya, sebagai pimpinan yang ada di sekolah. Kemudian selain kepala sekolah juga saya akan bermitra dengan guru piketnya. Selain guru piket juga warga-warga yang ada di sekolah saling mengingatkan akan pentingnya kedisiplinan terhadap siswa. Betul sekali ya, tadi Bu Desi sudah mengatakan bahwa nanti akan membantu mengingatkan komitmen aksi Ibu, yaitu tadi dengan kepala sekolah gitu ya. Kemudian Bu Desi juga akan bermitra dengan rekan sejawat, baik guru piket atau pokoknya yang ada di sekolah begitu ya, nanti yang akan membantu Bu Desi. Kemudian nanti setelah aksi itu dilaksanakan, tindak lanjutnya nih mau seperti apa nanti buat siswa? Mungkin setelah kita adakan sosialisasi ataupun mengadakan media pembelajaran yang berinovasi, mungkin selanjutnya itu kami akan terhadap anak-anaknya langsung gitu, akan pentingnya kedisiplinan dimulai dari sekarang. Kalau kita siapa lagi? Ya, bagus ya, tadi sudah Bu Desi sudah mengatakan bahwa tindak lanjutnya Bu Desi akan terus ya memotivasi siswa gitu ya, supaya meminimalisir siswa tidak bolos kembali gitu ya. Nah, alhamdulillah nanti setelah aksinya dilaksanakan, saya akan melihat kita bisa berjumpa kembali. Saya akan mendengarkan cerita-cerita dari Bu Desi. Nanti kan Bu Desi akan melaksanakan aksi secepat mungkin gitu ya. Nah, nanti kita bisa bertemu kembali, tindak lanjutnya seperti apa nanti ya. Apakah ada perubahan kah atau bagaimana gitu ya. Nanti kita bisa bertemu kembali ya Bu Desi. Nah, di sesi akhir nih, apa nih perasaan Bu Desi yang dirasakan setelah melaksanakan coaching? Oke, perasaannya saya alhamdulillah sekarang tidak galau lagi gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Sudah sedikit bahagia hati saya karena sudah bercurhat kepada Ibu, sudah sharing-sharing. Bagus ya, jadi Bu Desi sekarang sudah merasa lega gitu ya, sudah tidak galau karena sekarang Bu Desi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Juga Bu Desi sudah memiliki rencana, ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Bagus Bu Desi, sampai jumpa lagi nanti, silahkan mengerjakan aksinya bersama siswa, bersama rekan guru di sekolah. Nanti saya tunggu ceritanya ya Bu Desi. Terima kasih waktunya, perhatiannya ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Asep, proses coaching tadi saya dengan Bu Desi sudah dilaksanakan. Luar biasa proses coaching hari ini, sangat-sangat luar biasa. Mantap ya Bu Ii, luar biasa memang ya. Bu Ii, kalau boleh saya tanya, dari coaching yang dilaksanakan Bu Ii dengan Bu Desi tadi, indikator ketercapaian apa yang tadi didapatkan oleh Bu Ii? Ya, luar biasa ya, sekali ya. Tadi pelaksanaan coaching dengan Bu Desi, indikator ketercapaiannya menggunakan alur tirta itu ya, dari mulai tujuan, bagaimana tadi saya sudah memancing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tujuan yang dilaksanakan coaching juga sudah terlihat. Kemudian identifikasi dari permasalahan yang Bu Desi sampaikan juga sudah tampak, terlihat. Kemudian rencana aksi yang akan Bu Desi lakukan, dan menemukan solusi-solusi untuk permasalahannya. Dan alhamdulillah dari solusi itu Bu Desi sudah melaksanakan aksi gitu, dan pelaksanaan aksi itu yang sangat bertanggung jawab, itu sudah tampak terlihat. Kemudian selain itu juga saya hadir penuh dalam pelaksanaan coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching
mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan, kemudian menemukan ide-ide dari permasalahan tersebut. Luar biasa ya. Nih, saya izin menyampaikan hasil observasi tadi ya. Ya, Waktu Bu Ii dengan Bu Desi tadi coaching, saya sengaja mencatat beberapa poin. Tapi memang betul yang Bu Ii laksanakan, Bu Ii sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirtanya, dari mulai tujuan sampai aksi nyata tanggung jawab semuanya sudah saya catat. Bu Ii menyampaikan itu. Kemudian pertanyaan berbobot juga luar biasa, sehingga saya tadi melihat Bu Desi sampai ide-idenya keluar ya, luar biasa. Kemudian hadir secara tatap muka full juga, ya luar biasa ya Bu Ii. Nah, untuk ke depan nih, kompetensi apa nih yang akan Bu Ii kembangkan? nah untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya itu untuk saya akan memperdalam alur tirta, bagaimana tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab, mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika nanti pelaksanaan coaching yang akan datang memunculkan ide-ide lagi, menemukan permasalahan sehingga solusinya tampak. Ya, akan memperdalam lagi, kemudian saya akan hadir penuh, kemudian dan saya akan menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya akan memperdalam lebih dalam lagi. Masya Allah, luar biasa ya, niat yang sangat mulia Bu Ii ya. Dalam coaching ini Bu Ii akan terus memperdalam alur tirtanya, kemudian poin yang penting tadi menyampaikan pertanyaan berbobot dan lain sebagainya, itu hal yang memang harus dilaksanakan dalam coaching, dan Bu Ii akan memperdalam itu semua. Saya cungkan jempol, luar biasa Bu Ii. Selamat Bu Ii ya, Ya, terima sukses kasih, ya, Pak sukses Asep. selalu Bu Ii, mantap. Sama-sama, pokoknya. luar biasa, tetap semangat semuanya. Semangat ya, Ya, sehat terima selalu. kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melaksanakan pelaksanaan coaching di fase kedua. Saya Ii Yulia Fitriani sebagai observer. Saya Desi Puspitasari sebagai coach. Dan saya Seprof Maturjaman sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah, kabar saya hari ini luar biasa. Masya Allah, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Nah, Bu Desi hari ini akan melaksanakan coaching ya. Betul sekali Ibu. Dengan siapa? Kebetulan hari ini saya akan coaching bersama Pak Asep. Nah, sebelum pelaksanaan coaching, izinkan saya selaku observer akan mengajukan pertanyaan ya sebelumnya. Coba untuk nanti pelaksanaan coaching, rubrik apa yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan coaching nanti? Oke, rubrik yang saya akan gunakan yaitu dengan indikator tirta, yaitu dengan yakni yang pertama itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, luar biasa ya Bu Desi. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Adapun kompetensi yang saya akan kembangkan di percakapan coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Ya, bagus ya. Jadi ada 3 kompetensi ya. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bu Desi kembangkan? Oke, adapun yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan yaitu dari pertama itu mendengarkan secara aktif, terus kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali. Jadi 3 kompetensi itu ya yang akan Betul. dikembangkan. Hebat sekali ya. Nah, sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Ibu Desi ingin laksanakan? Oke, mungkin indikator ketercapaiannya yaitu saya akan memandu seorang coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi, kemudian memunculkan ide-ide baru dari coaching tersebut. Ya, luar biasa sekali ya Bu Desi. Jadi indikator ketercapaiannya di mana nanti seorang coaching mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya dan memunculkan ide-ide baru ya. Betul Luar sekali. biasa. Nah, sekarang silakan Bu Desi melaksanakan coaching bersama Pak Asep. Boleh dipanggil Pak Asep. Oke, mohon izin memanggil Iya. Pak Asep dulu ya Bu ya. Silakan.
Oke, baik Bu Ii, perkenalkan ini Pak Asep yang akan coaching hari ini bersama saya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Ii. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Ii. Ya, terima kasih. Mohon izin ya nanti ketika saya pelaksanaan coaching, saya akan mengamati atau mengobserver pelaksanaan coachingnya. Saya mulai coachingnya ya Bu ya. Silakan. Halo Pak Asep. Halo Bu Desi. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar saya alhamdulillah Bu Desi, kalau kabar baik, cuman memang ada sedikit permasalahan di sekolah sebagaimana yang kemarin saya ke Bu Desi minta waktu untuk sedikit curhat ngobrol. Oke, kita sambil ngopi-ngopi dulu sebentar ya, kurang Boleh, lebih boleh. 15 menit kita ngobrol ngopi-ngopi Boleh, sebentar boleh, ya Bu Pak Desi Asep ya. ya. Oke nih Pak Asep kemarin tuh sempet DM Instagram saya gitu ya. Ada sesuatu yang ingin diceritakan. Apa sih nih Pak Asep kira-kira yang ingin diceritain? Betul Bu, kebetulan saya kan di sekolah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian setelah COVID itu saya menemukan satu problem Bu, pada waktu ngajar menerangkan ayat Al-Quran, ternyata banyak siswa yang tidak bisa baca Al-Quran, sehingga saya kesulitan untuk menerangkan ayat suci Al-Quran tersebut karena anak nggak bisa nulis dan nggak bisa baca. Oke, Gitu, Bu. berarti dari percakapan ringan kita hari ini itu tujuannya untuk mencari solusi atau permasalahan yang Pak Asep yang ingin dirasakan ya Pak Asep ya. Oke, Iya, betul, Bu. nih kira-kira nih sebelum kita mencari solusi, ya kira-kira posisi Pak Asep kali ini tuh ada di posisi mana sih kalau di range nilainya itu? Kalau dinilai, kalau untuk permasalahan saya Bu ya, kalau permasalahan saya karena memang mayoritas anak-anak tidak bisa baca Al-Quran, itu sampai di angka 40 Bu. Padahal rendah sekali berarti ya Pak iya Asep justru ya. itu Bu, makanya Oke. setelah COVID kemarin tuh aduh kacau anak-anak tuh Bu. Nah, Dan di rumahnya nggak pada ngaji gitu. Oke, berarti dari nilai 40 ya yang Pak Asep yang rasakan saat kali ini ya. Iya betul. Nah, kira-kira untuk kedepannya berapa sih harapan Pak Asep range yang Pak Ya Asep ingin miliki gitu? tentunya Bu, siapa sih yang nggak mau menginginkan nilai yang maksimal. Saya berharapnya nilai 10 tapi kayaknya mustahil ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Paling angka 8 atau 9 bagi saya itu udah suatu kebanggaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat tercapai ya range yang Amin, diharapkan oleh amin. Pak Asep. Nah, kira-kira ketika Pak Asep ingin punya range tersebut, pasti ada hambatan ya yang dirasakan oleh Pak Asep. Betul Bu, Kira-kira betul. ada hambatan apa sih ketika melaksanakan kegiatan ini? Tentunya hambatannya karena memang kurangnya ada dukungan dari orang tua untuk Oke. mendorong anak-anak ngaji di sekitar rumahnya. Oke. Kemudian di sekolah juga hambatannya karena memang di mata pelajaran PAI di SMP itu tidak ada baca tulis Al-Quran. Iya. Kita hanya pure aja PAI, sehingga tidak ada kesempatan saya untuk bisa mengajarkan ke anak-anak baca tulis Al-Quran. Oke, nah tadi itu dukungan dari orang tua ya Pak Asep. Betul, ya. betul. Dukungan dari orang tua, kemudian dukungan dari rekan sejawat. Nah, kira-kira dukungan apa sih yang Pak Asep ingin harapkan supaya anak-anak itu bisa baca tulis Al-Quran? Tentunya dukungan dari semua pihak ya, terutama dari pihak sekolah, sehingga sekolah mampu memfasilitasi ada jam khusus untuk anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran, sehingga ada kesempatan saya bisa mengajarkan secara khusus anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran. Begitupun dukungan dari orang tua pun tak kalah penting, karena di sekolah kan hanya berapa jam lah ya, sedikit, sisanya anak banyak di rumah bareng keluarga, sehingga saya berharap orang tua mendukung program baca tulis Al-Quran ini dan orang tua mampu mendorong dan mengajarkan langsung ke anaknya. Nah, tadi Pak Asep singgung juga jam khusus ya, ada jam khusus. Kira-kira jam khususnya apa yang ingin diharapkan oleh Pak Asep? Ya, seperti misalkan pulang sekolah, nanti saya sudah sebenarnya udah ngobrol dengan kurikulum, cuman mungkin belum ke kepala sekolah, katanya nanti mau dibicarakan. Jadi pulang sekolah, khusus yang tidak bisa baca Al-Quran ini ada di bimbing khusus. Jadi di bimbing khusus baca Al-Qurannya oleh mentor, sistem mentoring. Jadi siswa yang sudah bisa baca Al-Quran itu mengajarkan kepada siswa yang belum bisa baca Al-Quran. Mentor, berarti ya ada mentornya nih. Kira-kira nih mentor ini dipilih oleh siapa nih kira-kira Pak Asep nih? Nah, itu nanti saya yang menyeleksi anak-anakku. Nanti anak-anak yang sudah nanti dipisah menjadi tiga
3 tahap tuh ya. Ada tahap anak yang sudah lancar kepada bacaan Al-Quran, lancar berikut tajwidnya. Ada Al-Quran yang sudah bisa baca Al-Quran tapi belum hafal tajwid. Ada anak yang memang tidak bisa baca Al-Quran atau masih ikro. Oke, berarti lebih ke anak-anak ya, Bu? Betul, Bu. Nah, dari yang tadi disampaikan, apa sih kira-kira ukuran keberhasilannya dari proses yang Pak Asep akan lalui? Nah, tentunya ukuran keberhasilannya anak merasa nyaman dalam proses yang kita laksanakan ini, proses pembelajaran baca tulis Al-Quran, kemudian anak-anak antusias sehingga hasilnya maksimal. Anak-anak target dalam 1 semester ini ada perubahan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Berarti itu salah satu aksi nyata Pak Asep nih ya, Betul, rencana Bu, Pak rencana. Asepnya gitu. Nah, kira-kira kapan nih Pak Asep rencana Pak Asep akan dilaksanakan? Target saya sebenarnya 1 semester ini, Bu, tapi akan saya mulai dalam waktu dekat ini. Dalam waktu renggang minggu depan lah, mungkin saya minggu depan akan langsung minta ngobrol dengan kepala sekolah, minta difasilitasi waktu sehingga target 1 semester anak-anak ada perubahan ini bisa tercapai. Oke. Nah, dari tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah tentang rencana aksi nyata Pak Asep itu ada tanggapan nggak sih dari beliau? Nah, kalau saya ngobrol secara langsung belum, Bu ya, tapi saya udah ngobrol lewat kurikulum. Kemudian kurikulum sudah menyampaikan, saya dapat informasi dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, kata beliau sangat antusias, sangat mendukung, hanya tinggal diatur saja waktunya katanya. Jadi mungkin saya akan mengatur waktu, membuat jadwalnya dulu karena memang mengingat siswanya kan banyak, Bu ya. Oke. Nah, selain itu, selain Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat, siapa aja sih nih yang akan nanti Pak Asep berkomitmen bareng-bareng untuk mewujudkan program Pak Asep yang akan? Ya, tentu saya pun tidak sendiri ya, Bu, tidak bergerak sendiri. Saya bergerak dengan rekan sejawat, minta bantuan karena memang ini kan di luar jam sekolah, minimal ada sebagai mentoring, membimbing lah. Ada yang membimbing karena memang banyak juga teman sejawat yang sudah paham Al-Quran sehingga saya akan libatkan mereka. Jadi akan terutama dengan guru PAI ya, sesama guru PAI karena saya kebetulan hanya berdua. Saya udah komitmen, beliau sudah siap. Kemudian saya juga sudah ngobrol dengan beberapa teman sejawat yang sudah hafal Al-Quran, sudah bisa kajian Al-Qurannya, dan beliau sudah siap untuk membantu saya. Oke, mudah-mudahan rencana Pak Asep dapat berjalan dengan lancar, mewujudkan semua murid bisa baca tulis Al-Quran dengan baik ya Pak Asep ya. Iya, betul. Nah, tak terasa nih ya Pak Asep ya, beberapa menit sudah kita Oh, iya. lalui ngobrol bercakap-cakap ringan dan Betul sudah ya. ada di sesi akhir nih Pak Asep ya. Nah, setelah tadi Pak Asep bercerita, curhat mengenai permasalahan yang Pak Asep alami, kira-kira nih setelah curhat apa perasaan yang Pak Asep yang rasakan? Ya, jadi kalau dulu kan memang saya kebingungan, Bu ya. Bingung sehingga ini saya harus dari mana dulu nih. Padahal sebenarnya di kepala tuh pingin begini, mau begini. Tapi belum ada semacam ruh motivasi untuk bergeraknya. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Desi, alhamdulillah saya menjadi semakin termotivasi diri saya, semakin kuat tekad saya untuk menjalankan program yang memang ada dalam pikiran saya yang direncanakan itu. Oke, mudah-mudahan segala program yang Pak Asep rencanakan dapat berjalan dengan lancar, Amin. semuanya dapat berkolaborasi dengan baik. Amin. Mohon doanya Bu Desi ya. Oke Pak Asep, terima kasih loh atas waktunya ngobrol-ngobrol sedikit dengan saya. Iya, saya yang berterima kasih sama Bu Desi Iya, yang sudah meluangkan iya, waktu ya. mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di percakapan Amin, diskusi yang amin, akan datang amin, ya Pak Asep. amin. Saya selalu loh Pak Asep ya. Siap Ibu. Nanti mungkin saya akan lihat tinjau kembali tentang rencana aksi Pak Asep Iya. ya. Bu Desi jangan bosan kalau nanti saya minta masukan lagi dari Bu Desi ya. Oke, sama-sama loh Pak Asep. Terima kasih banyak loh Pak Iya, Asep ya. sama-sama, Sehat Bu selalu buat Desi. Pak Asep. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin Bu Ii, Masya Allah kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan hati gembira. Alhamdulillah ya, luar biasa. Setelah tadi saya juga mengikuti prosesnya, luar biasa sekali ya proses coachingnya. Nah, sekarang Bu Desi sekarang sudah ada di sesi terakhir ya. Nah, tadi setelah melakukan coaching ya, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tampak pada proses coaching tadi? Oke, mungkin identifikasi yang tampak dalam proses coaching yang kita lakukan bersama dengan Pak Asep, saya menggunakan alur tirta di mana yang pertama dulu kita mengarahkan tujuannya apa sih nih kira-kira dari percakapan kita ini. Kemudian setelah menengok tujuan, kita mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi. Setelah itu kita menanyakan, saya pun menanyakan kepada coachingnya rencana aksi
nyatanya seperti apa, kemudian komitmen atau tanggung jawab yang akan Betul ya, bagus sekali, betul sekali bahwa tadi penggunaan alur tirtanya sudah terlihat, sudah tampak bagaimana Bu Desi memberikan pertanyaan yang berbobot, memancing tujuan, identifikasinya, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, kemudian dari rencana aksi kemudian timbul tanggung jawab untuk melaksanakan permasalahan dan mendapatkan solusinya juga sudah tampak sekali ya. Luar biasa ya. Nah sekarang untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Desi berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi? Nah kira-kira apa yang perlu dikembangkan? Nah, mungkin pengembangan yang ingin dikembangkan kembali yaitu yang pertama itu menjadi pendengar yang aktif ketika seorang coach menyebutkan atau mengutarakan permasalahan yang terjadi pada dirinya, kemudian saya pun hadir secara penuh tatap muka intensif terhadap si coach tersebut, kemudian yang tentunya pasti itu melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga memancing akan terjadinya solusi yang keluar dari si coach tersebut untuk menemukan permasalahan. Bagus ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah kedepannya kompetensi yang akan digali oleh Bu Desi yang akan dikembangkan, akan memperdalam ya bagaimana kompetensi-kompetensi dalam coaching akan dikembangkan. Luar biasa, alhamdulillah coaching hari ini sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Bu Desi untuk kedepannya lebih semangat lagi. Semangat, Ibu. Untuk menuju lebih baik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Tetap sehat, tetap semangat, luar biasa. Ya, Mohon Ibu. izin pelaksanaan coaching sudah selesai. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik di fase ketiga dengan saya Desi Puspitasari sebagai observer. Saya Supromat Nurjaman sebagai coach. Saya Ii Yulia Fitriani sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi nih Pak Asep. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, wah terlihat sangat segar sekali ya Pak Asep hari ini. Insya Allah, semangat. Nah, boleh tahu nggak sih Pak Asep, kali ini Pak Asep akan melaksanakan coaching dengan siapa sih? Betul Bu, kali ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Ii Bu. Oke, Ibu Ii. Nah, ketika pelaksanaan coaching berlangsung, apakah ada nilai-nilai rubrik yang akan digunakan selama proses coaching berlangsung? Iya Pak Bu, Asep? saya sudah menyiapkan ada beberapa indikator, tentunya saya menggunakan indikator Tirta ya. Oke. Yang pertama tujuan, nanti saya akan menanyakan tujuan obrolan dengan coach ini, tujuannya apa. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi permasalahannya, dari mana sumbernya, kemudian menanyakan juga aksi kedepannya akan seperti apa, dan tentunya setelah rencana aksi ini ada timbul balik dari rasa tanggung jawab dari coach tersebut. Oke, berarti itu menggunakan alur cerita ya Pak Asep Betul. ya. Nah, di alur cerita tersebut ada kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh dengan coach ini, kemudian tatap muka, pendengar aktif ya, dan tentunya saya akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik, itu adalah kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, kalau dari kompetensi yang ingin dikembangkan, pilih salah satu atau beberapa yang lebih spesifik yang akan dipilih oleh Pak Asep itu yang Saya akan memilih pertanyaan yang berbobot kayaknya Bu. Mengingat nanti supaya coach terpancing dengan pertanyaan berbobot sehingga ide-idenya bisa muncul. Oke, berarti ini tuh. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa sih dari tujuan pengembangan yang ingin dilaksanakan ketika coaching ini berlangsung? Nah, seperti yang tadi disampaikan Bu ya, saya akan memandu coach dengan pertanyaan berbobot sehingga coach mampu mengeluarkan ide-ide cemerlangnya untuk menemukan solusi apa yang bisa dilaksanakan dengan permasalahan yang terjadi. Oh, Masya Allah sekali, keren Pak Asep. Nah, boleh izin saya di sini Pak Asep untuk menobserver kegiatan Pak Asep coaching dengan Ibu Boleh Ii? Bu, boleh. Oke, baik. Seperti itu boleh panggil terlebih dahulu Bu Oke Bu, Ii-nya? izin saya memanggil dulu Bu Ii ya Bu. Ya, boleh, mangga.
Iya, Bu Desi, perkenalkan ini Bu Ii yang akan coaching bersama saya hari ini. Ya, assalamualaikum Ibu Desi. Oke, waalaikumsalam Bu Ii. Apa kabar nih Bu Ii? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, mangga Pak Asep bisa dimulai untuk coaching hari ini. Terima kasih, izin saya mau coaching Bu ya. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Ii. Waalaikumsalam. Pak Gimana Asep. kabarnya, sehat, Bu Ii? Alhamdulillah luar biasa sehat. Gimana nih kemarin malam Bu Ii nge-WA malam-malam katanya pingin minta waktu ke saya sebentar, gimana? Ada agenda obrolan apa nih Bu Ii? Iya nih Pak Asep, saya nih lagi ada pikiran, ada masalah sedikit. Saya galau lah gitu ya. Saya butuh teman untuk bercerita tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Kira-kira Bu Ii dari obrolan kita ini ada harapan apa Bu Ii dari obrolan kita ini? Saya mengharapkan dari obrolan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, ini kalau boleh tahu permasalahan apa nih yang sedang Bu Ii alami sehingga Bu Ii ingin ngobrol dengan saya ini? Gini Pak Sep, saya kan kebetulan wali kelas 6. Tetapi saya ketika masuk kelas 6 dari wali kelas, saya melakukan asesmen diagnostik tentang membaca siswa. Dan hasilnya luar biasa, saya kaget gitu ya. Ada siswa saya yang belum bisa baca. Padahal dia kelas 6 gitu ya. Saya harapannya kan kalau kelas 6 sudah lancar gitu ya. Ternyata saya menemukan siswa tidak bisa baca. Malah hurufnya juga ketuk-ketuk. Jadi betul-betul hurufnya pun dia tidak mahir lah, tidak bisa, tidak lancar. Jadi saya jadi galau. Nah, tentu padahal itu sebenarnya ada di jenjang TK seharusnya ya untuk itu. Tapi berarti Bu ini menemukan kegalauan karena ada permasalahan anak yang tidak bisa baca ya. Sehingga Bu I merasa kecewa dengan hasil yang asesmen diagnostik itu. Itu di rentang berapa Bu I pas setelah asesmen diagnostik itu? Nah, untuk rentangnya karena memang siswa saya yang tidak bisa bacanya ada 5 orang gitu ya. Tapi yang tidak bisa baca hurufnya itu 1 orang, saya diperkirakan nilainya di rentang 6,7. 6,7 ya. Tapi harapan Bu I pingin dapat sampai rentang berapa nih? Kalau harapan tentu ya Pak Asep, pasti ingin yang terbaik bagi siswa saya. Maunya ya saya 10 ya, tapi saya tidak muluk-muluk gitu ya. 9 menurut saya sudah cukup. Ya. Baik Bu I, permasalahan Bu I itu kan tadi ya sudah jelas ya dari asesmen diagnostik menemukan beberapa siswa yang tidak bisa baca Al-Quran sehingga hasil nilainya mengecewakan ya. Padahal Bu I mengharapkan rentangnya sampai angka 9, bahkan mungkin lebihnya pinginnya sempurna. Nah, dari kejadian tersebut mungkin Bu I menelaah ini kira-kira kenapa itu anak bisa sampai tidak bisa baca sampai usia di SD ini. Nah gini, ketika saya sudah melakukan asesmen, kemudian saya mengidentifikasi alasan dia itu kenapa tidak bisa baca. Saya menanyakan ke wali kelas sebelumnya ya, di kelas sebelumnya saya tanyakan kenapa siswa ini tidak bisa baca. Ternyata setelah didalami, setelah ditelaah, siswa itu jarang masuk kelas. Terus saya runtut lagi di kelas 5, kemudian saya tanya lagi ke wali kelas 4. Tanyakan lagi saya di kelas 3 dan kelas sebelum-sebelumnya, memang siswa itu minat sekolahnya kurang. Jadi jarang masuk, sehingga kemudian COVID ya waktu itu ya, kelas 3-4-nya COVID, sehingga pembelajaran itu tidak maksimal gitu ya, banyak kendala gitu, sehingga siswa itu menjadi keenakan tidak belajar di rumah, tidak baca gitu, sehingga ketika di kelas 6 itu dia tidak betul-betul tidak bisa baca. Kemudian setelah saya menelaah ke wali kelasnya, saya cari tahu latar belakang keluarganya. Saya datangi keluarganya, ternyata siswa itu anak yatim. Jadi tidak ada bapaknya, sudah meninggal, ibunya bekerja keras. Kalau di kampung ya saya ngarit dari pagi itu berangkat 5:30 ngarit, pulang duhur. Jadi dia bangun tidur pun sendiri, tidak ada yang bangunin, tidak ada perhatiannya gitu ya.
Jadi tidak ada bimbingan di rumah. Nah sehingga pembelajaran di rumahnya tidak ada yang memberikan dukungan. Masya Allah. Jadi ini memang anaknya yatim ya, kurang perhatian, kemudian anaknya jarang masuk juga, sehingga tentunya ini anak yang dimaksud ini tertinggal mungkin ya, orang lain sudah lancar baca, ini tidak bisa membaca karena memang alasannya jelas. Nah dari hal tersebut Bu Ii sudah melangkah apa saja yang sudah Bu Ii siapkan untuk mengantisipasi supaya ini anak ada niat jadi semangat lagi belajarnya, kemudian ada motivasi lagi belajarnya, kemudian ada kemauan besar untuk belajar membaca. Apa nih yang kira-kira akan Bu Ii lakukan ke depan? Setelah saya menemukan kelasnya yang sebelumnya, kemudian setelah saya bertemu dengan orang tua, akhirnya saya waktu itu sudah melakukan rencana gitu ya. Saya membantu siswa itu setelah istirahat gitu ya. Istirahat saya melakukan kayak pembelajaran tambahan gitu ya, khusus untuk membaca ya. Waktu itu siswanya tidak mau, malu Bu, karena saya masa kelas genap katanya diajar maca, malu atuh. Kemudian saya ajak ngobrol dari hati ke hati. Saya tanyakan, kan kalau kelas 6 itu masa pubertasnya sudah muncul gitu ya. Sehingga saya tanya, pacar belum? Oh, atuh Bu, ya. Nah dari situ saya masukkan. Nah kalau sudah punya pacar mau atuh, kalau misalnya mau WA, gitu ya. Kalau mau berkirim pesan, kalau kamu tidak bisa baca bagaimana? Nah dari situ dia muncul semangat belajar. Sekolah setiap hari, Bu, saya mah yang belajar membaca ya. Dari situ sudah muncul, gitu ya. Saya juga jadi semangat, termotivasi gitu ya. Alhamdulillah dari sekarang saya walaupun memang belum maksimal gitu ya, sudah melakukan membaca dengan waktu tambahan ya di waktu istirahat khusus untuk siswa yang Masya Allah, luar biasa. Karena memang ini Bu Ii merencanakan dan menyiapkan belajar tambahan tadi ya. Dari belajar tambahan itu kemudian Bu Ii memasukkan motivasi terhadap anak ya, dengan memancing zaman sekarang WA ditanya, kalau kamu nggak bisa baca nanti gimana ngebalas WA dan sebagainya, apalagi katanya sudah punya teman yang dekatnya. Nah ini berarti Bu Ii sudah bukan lagi mempersiapkan tapi sudah mulai rancangan ini dilakukan berarti ya. Sudah dilaksanakan nih. Kira-kira dukungan dari pihak mana saja nih terhadap Bu Ii sehingga Bu Ii bisa istiqomah untuk tetap menjalankan program ini? Nah sebenarnya Pak ya, ini kan baru saya dan wali kelas sebelumnya ya, dan rekan kerja gitu ya. Saya baru bisa kemudian karena memang ini belum berjalan dengan lancar dan konsisten gitu. Akhirnya saya berpikir mau berkolaborasi dengan wali kelas siswa untuk membantu saya membimbing siswa itu bisa baca. Karena memang kan kadang-kadang saya ada rapat, karena memang saya ada tugas dari kepala sekolah, sehingga itu akan menjadi hambatan bagi saya. Akhirnya saya akan melibatkan wali kelas 2 untuk membantu membimbing siswa ketika saya tidak ada. Berarti Bu Ii sudah melangkah melibatkan teman sejawat ya, melibatkan guru kelas 2 untuk membantu Bu Ii manakala Bu Ii ada kepentingan yang tidak bisa menjalankan program ini. Nah kemudian berarti Bu Ii bukan lagi merencanakan, tadi sudah mulai melaksanakan. Ini target berapa lama nih Bu Ii ke anak ini supaya sampai anak bisa berhasil membacanya? Untuk targetnya jadi saya targetnya 1 semester ini, jadi sampai bulan Desember ya, semester ini siswa saya sudah lancar membaca, atau minimalnya
dia sudah bisa membaca dengan menggabungkan kata gitu ya, sehingga siswa itu sedikit demi sedikit bisa. Mantap ya. Jadi plan UI memang sudah terencana dengan matang. Ya, kemudian ini ada nggak pihak selain pihak sekolah yang membantu Bu I atau Bu I misal minta bantuan, misalkan ke keluarga, Bu I datang ke keluarganya, atau misalkan hal langkah apa yang Bu I lakukan dengan pihak ketiga ini? Terima kasih Pak Asep ya. Tadi saya sudah utarakan yang pertama tadi selain itu saya akan meminta bantuan kepada keluarga. Kebetulan karena memang tadi saya sudah katakan juga bahwa mamahnya itu kerja ya, jadi saya akan minta bantuan kepada kakaknya. Kebetulan ada kakak perempuannya gitu ya. Saya akan meminta bantuan ketika di sekolah saya dengan wali kelas 2 membantu dia untuk membaca, kemudian di rumah akan dibantu oleh kakak. Jadi ada dua wali kelas 2 dan saya, kemudian untuk di rumahnya dengan Betul ya, berarti Bu I sudah melangkah minta bantuan dengan teman sejawat, guru kelas 2, kemudian dengan pihak keluarga, ada kakak perempuannya yang bisa dibantukan sehingga ini anak bisa belajarnya bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah, sehingga target Bu I dalam satu semester anak bisa baca itu bisa tercapai ya Bu. Iya betul. Alhamdulillah, luar biasa ini Bu I sebenarnya. Permasalahan begitu berat ya, dipandang berat karena memang anak tertinggal ya, udah kelas 6, udah besar tapi belum bisa baca. Kasihan kalau tidak ada tindakan, gimana nanti SMP-nya, gimana masa depannya ya, padahal ini masa depan anak ini adalah masa depan bangsa ya. Bangsa Indonesia bisa maju, bisa sukses kalau generasinya memang luar biasa. Iya betul. Mantap ini Bu I. Kira-kira dari obrolan kita ini nih, apa yang bisa Bu I dapatkan? Alhamdulillah nih, berkat obrolan kita nih Pak Asep ya, tidak terasa saya menjadi menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah saya. Alhamdulillah. Karena memang untuk kerjasama dengan wali kelas, kemudian saya meminta bantuan kakaknya. Ini baru di sini nih ya, karena yang sudah saya lakukan di sekolah itu baru saya dengan siswa saya. Jadi betul sekali saya jadi menemukan ide dari obrolan ini nih. Saya akan bekerja sama dengan wali kelas 2, kemudian saya juga berencana akan bekerja sama dengan orang tuanya yaitu kakaknya. Masya Allah. Dari pertemuan ini, percakapan ini saya menjadi lega gitu ya, menemukan ide-ide untuk membacakan. Alhamdulillah, berarti Bu I memang sudah melaksanakan ngebimbing ke anak yang tidak bisa baca, tapi baru Bu I ke anak ya. Ya, Sehingga betul. dalam obrolan ini Bu I terpancing keluar idenya dan dia menemukan dua solusi, meminta tolong kepada guru kelas 2 dan ke orang tua Ya, betul. ya. Oke. Terima kasih Bu I ya. Mungkin Sama-sama. cukup ya Bu I Saya ya. terima kasih Pak Asep. Nggak terasa ya Iya, betul. obrolan kita. Iya, betul. Walaupun kita cuacanya sangat cerah Iya, ya. betul. Mudah-mudahan Luar Bu I sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Desi, barusan saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu I dan berjalan sesuai dengan harapan. Alhamdulillah ya Pak Asep ya, Masya Allah, Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, kira-kira nih setelah melaksanakan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tampak dalam proses coaching tadi Pak? Ya, alhamdulillah Bu. Tadi pada waktu saya coaching dengan Ibu Ii, saya menggunakan alur tirta, dimulai dengan saya menanyakan kepada Bu Ii tujuan obrolan kita nih, harapannya Bu Ii apa. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sehingga terlihat permasalahannya memang jelas. Kemudian saya juga memancing dengan pertanyaan sehingga Bu Ii terpancing mengeluarkan ide untuk solusi dari permasalahan yang terjadi. Kemudian bahkan dari obrolan kami tadi, Bu Ii sudah bagus, sudah idenya ternyata sudah mulai direalisasikan, dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab Bu Ii. Oke, betul sekali ya. Dari hasil pengamatan tadi juga betul sekali yang dikatakan oleh Pak Asep. Saya menilai alur ceritanya sudah berjalan. Kemudian Pak Asep
hadir secara penuh untuk kegiatan coaching tersebut, terus juga mendengarkan aktif, kemudian juga melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga solusinya dapat ditemukan oleh coach tersebut. Masya Allah, hebat sekali Pak Asep. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya kompetisi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan sudah dilakukan? Ya, untuk kedepannya saya akan terus mengembangkan kompetensi menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mengingat saya berpikir dengan memancing pertanyaan-pertanyaan berbobot, maka si koci terpancing, tergali ide-idenya sehingga solusinya muncul dari diri sendiri. Oke, Masya Allah, hebat sekali ya Pak Asep ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berjalan lancar. Amin. Tetap semangat ya Pak Asep ya. Semangat, Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih atas waktunya ya Pak Asep ya. Sama-sama, Bu Desi. Mohon terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bertiga telah melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual di modul 2.3 tentang kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Manggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,